riak, ujub, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ambil nafas dulu, kelihatannya materinya agak berat malam hari ini ya. Yo, saya tahu kalian merasa, wah, itu. Gimana ya Pak caranya nyari mursyid? Saya tidak tahu, apa ada yang merasa, jangan-jangan saya mursyid itu. Kalau ada yang begitu, ya kalau ada yang bertanya begitu, saya pastikan kamu bukan mursyid. Iya. Nah, merasa mursyid, merasa wali, merasa makrifat itu sama saja. Itu menunjukkan kamu belum ada di sana. Ada rasa besar, ada rasa tinggi, ada rasa hebat, ada rasa lebih dari yang lain. Itu menegaskan kamu tidak di sana. Jadi kamu pasti ada di bawahnya. Baik, minum dulu. Silahkan yang masih punya minuman. Kita lanjutkan. Nah, sekarang temanya. Apa sih yang dilakukan oleh seorang mursyid? Yang pertama, mursyid itu melakukan irsyad. Irsyad itu menunjukkan jalan. Makanya istilahnya suluk, thariqah, itu semuanya konotasinya dengan jalan. Jadi beliau penunjuk jalan. Diingat-ingat ya, penunjuk jalan itu berarti beliau jadi tidak punya makna kalau kita sendiri tidak berjalan. Tidak ada gunanya kalian belajar ilmu tasawuf sedalam apapun kalau kalian tidak melakukan perjalanan. Jadi kan ada banyak itu cerita-cerita sufi besar yang tiba-tiba tersadarkan bahwa iya, saya belum memulai perjalanan. Misalnya dulu kita pernah membahas Syekh Ibrahim bin A'zam, seorang raja yang tiba-tiba malam-malam mendengarkan orang jalan di atas genteng istananya. Terus Syekh Ibrahim sadar ini ada orang ini di atas istana. Terus ditanyalah oleh Syekh Ibrahim bin A'zam, wahai engkau yang di atas genteng, kamu mau maling ya? Mau nyari apa kamu malam-malam di atas genteng? Jawabannya pencuri ini, saya sedang mencari onta saya. Syekh Ibrahim itu, utekmu ning ndi misalnya, kalau bahasa Jawa ning ngono. Pikiranmu di mana? Nyari unta. Misalnya seandainya untanya itu ada di sini, masa kamu nyarinya di atas genteng? Ya misalnya ke sini, ya kamu nyarinya di bawah. Terus maling ini kemudian bilang, loh apa bedanya dengan kamu? Kamu mencari Allah, mencari jiwa yang mutmainah, apa bisa dalam istana seperti itu? Dikerubuti oleh beragam kepentingan, perlombaan nyari harta, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Ibrahim bin A'zam sadar, iya ya, salah tempat saya ini. Nah, tiba-tiba saja terus semua atribut kerajaannya dia lepaskan, bajunya, semuanya. Nah, terus pergi ke hutan menjalani uzlah. Nah, saya tidak tahu kalian mampu tidak begini ya. Ditinggalkan semuanya, laptopmu, HP-mu tinggal semua, terus melakukan suluk. Dan itu yang dilakukan, dan akhirnya beliau jadi sufi besar. Dan ada banyak kisah-kisah seperti ini.
Orang sadar bahwa ini saatnya saya memulai perjalanan. Tentu saja kemudian perlu pendampingan seorang mursyid. Guide-nya itu mursyid. Beliaulah nanti yang menunjukkan ini yang harus dilakukan, itu yang tidak dilakukan. Oh, jiwamu masih kotor, masih ego, masih penuh pamrih dan lain sebagainya. Caranya begitu. Mereka yang menunjukkan, kita yang berjalan. Baik, jadi peran mursyid yang pertama penunjuk jalan. Peran yang kedua membimbing seorang murid membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Seperti riya, ujub, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Ini biasanya orang yang levelnya mursyid itu tahu penyakit apa yang ada di hatimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sombong, selama ini kamu terlalu ujub, kamu terlalu cuek, kamu terlalu cengengesan, itu tahu. Kadang-kadang mursyid seperti ini itu memberi pendidikannya tidak terduga. Yang diperintahkan juga kadang tidak masuk akal. Tapi seorang murid harus mau menempuh itu. Kadang-kadang seperti dokter itu kan tidak menunjukkan obat ini itu untuk menyembuhkan bagian mana. Kadang ya dikasih saja. Kita tinggal patuh minum obat itu. Nah, kalau dalam dunia tarekat biasanya begitu. Mursyidnya menyuruh apa saja, muridnya tinggal menjalankan. Karena mursyid ini tahu ada penyakit apa di batinmu. Ya, saya ada beberapa pengalaman yang seperti itu. Ada perintah-perintah yang ini rasanya kok tidak masuk akal ya, tidak nyambung dengan pikiran. Tapi pada akhirnya belakangan, oh iya ya, mungkin ini maksudnya ke sini atau maksudnya ke situ. Itulah gunanya pemurnian hati dan jiwa. Jadi riyadhatun nafs tadi. Oke, ini peran kedua dari seorang mursyid. Peran ketiga seorang mursyid adalah penghubung, ini ya, menyambungkan sanad tadi. Karena beliaulah pewaris rohani, pewaris keilmuannya. Memastikan bahwa ajaran-ajaran yang sumber pertamanya Rasulullah itu disampaikan secara seharusnya bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Ini tugasnya mursyid. Jadi memastikan sudah disampaikan apa adanya. Tuntunan-tuntunan pembersihan jiwa, pembersihan batin. Kemudian tugas mursyid yang lain, yang keempat adalah mencegah kesombongan spiritual. Biasanya penyakit yang paling sulit dilawan itu ego, rasa diri. Di beberapa materi saya sebutkan, tazkiyatun nafs itu diawali bersih-bersih dari dosa dan kemaksiatan. Terus bersih-bersih dari kesia-siaan, hal-hal yang tidak ada gunanya. Terus bersih-bersih dari keterikatan. Ini sebenarnya sudah luar biasa orang bisa membersihkan diri di 3 level ini. Tapi begitu bisa bersih di 3 hal ini, terus dia bilang, ternyata saya bisa juga nyampe sini. Bisa juga saya bersih-bersih diri. Hebat juga saya ini ya. Ego muncul sudah. Kita lupa bahwa kita bisa bersih-bersih itu anugerahnya Allah. Bukan karena kita hebat. Nah, untuk ngerem agar tidak muncul rasa bisa, rasa pinter, rasa hebat, mursyid yang tahu. Ini yang peran keempat seorang mursyid. Kemudian peran kelima seorang mursyid adalah wasilah untuk tajalli dan futuh. Ini kalau tidak hati-hati, makomnya tinggi misalnya mengalami kasyaf, mengalami futuh, dibukakan aneka rahasia, itu kalau tidak dikendalikan oleh mursyidnya itu mungkin membuat
Itu tadi, tidak karu-karuan merasa. Itu kayak kalian tiba-tiba bisa melihat apa saja. Itu saya tidak yakin kalian baik-baik saja. Seandainya kalian bisa melihat bahkan yang tertutup oleh dinding, tertutup oleh baju, itu rusak wis kamu. Kamu, wah buat lihatan. Bisa membaca isi hati orang. Wah kamu mesti, kamu sudah lida-lidi mau coy. Kamu sedang anu toh. Pikiranmu sedang gitu toh. Itu akan begitu. Terus melihat orang lain, ala dia levelnya itu saya tahu isi hatinya. Wah kamu viral tiap hari kamu. Begitu dikasaf, difoto oleh Allah, terus tanpa dikendalikan oleh mursyid, wah besok kamu ikut podcast ini. 3 bulan lagi ada bencana ini loh. Nah terus ini ada itu, kamu kayak merajalela dengan kemampuan kasaf, kemampuan foto kamu. Ketika ada mursyid, ini bisa terkendali. Itu gunanya mursyid. Jadi kadang-kadang orang itu ketika mengalami level-level makom-makom yang tinggi itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi mungkin kalian banyak yang mimpi-mimpi punya karomah ini, punya karomah itu. Apa ya kamu mampu nanti mengendalikan karomahmu ketika kamu belum saatnya mendapatkan itu? Saya membayangkan kamu seperti Nabi Musa tiba-tiba punya tongkat yang bisa membelah laut. Terus mungkin kamu santai-santai main ke Parangtritis. Saya coba, mesti gitu. Atau kamu seperti Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Itu mungkin kamu pamer mesti. Alah kalau kayak gitu saja bagi saya kecil. Coba bakar saya. Mesti ngono terus dipamer kayak kemana-mana. Ini pentingnya, ada yang menggait, ada yang nuntun kamu biar tidak masuk ke sana-sana. Dan yang keenam tentu saja perantara kita untuk terhindar dari kesalahan syariat. Ya seperti tadi, kalau muridnya tiba-tiba melenceng, lupa syariat, merasa makomnya sudah tinggi, tugasnya mursyid. Melanggar batas-batas agama, tugasnya mursyid. Jadi mursyid itu syaratnya berat, perannya juga berat. Itulah kenapa kita diminta sangat menghargai seorang mursyid. Ada kalimat yang menarik. Asy-syaikhu mir'atul murid. Faman nadhara fi syaikhihi absara uyubah wa aslaha nafsah. Syekh atau mursyid itu adalah cermin bagi seorang murid. Barang siapa yang melihat kepada syekhnya, absara uyubahu, maka dia akan melihat banyak kekurangan dirinya, aib-aibnya. Wa aslahan nafsahu, dan dia bisa memperbaiki dirinya. Jadi kalimat ini maksudnya guru, mursyid tadi itu bagi kita yang murid itu cermin. Maksudnya cermin gini loh. Kalau melihat guru kita, mursyid kita, ya Allah beliau itu begitu penyayangnya. Nah kok saya masih kurang ya penyayangnya. Ini berarti sayang saya harus ditingkatkan. Oh beliau ini kok begitu sabarnya. Oh berarti saya masih harus meningkatkan sabar saya lagi. Itulah kenapa kalian mungkin sering lihat orang-orang yang masang gambar gurunya di rumahnya. Nah itu tidak harus wah itu dikultuskan itu. Tidak. Dengan melihat gurunya dia sadar, wah iya ya, guru saya itu dulu orangnya sabar. Kok saya ngamuk gini ya, tidak pantas. Selalu diingatkan oleh tabiat, perilaku, teladan dari gurunya. Begitu di rumah mau tiduran, alah sholat nanti-nanti saja. Lihat foto gurunya, oh iya malu, masa guru saya dulu waktu ngajar disuruh gitu. Itulah kenapa di masyarakat tertentu terus sering memajang foto gurunya. Itu sebenarnya untuk mendorong dirinya sendiri, menyadarkan dirinya sendiri secara terus-menerus.
Ya tentang Allah tentu saja. Baik, itu yang dimaksud asy-syaikhu mir'atul murid. Baik, sekarang kita mulai agak beberapa pendalaman ya. Ada kalimat begini yang sering diucapkan orang. Ini bagi mereka yang ingin mencari mursyid. Apa yang harus dilakukan? Ada sebenarnya peribahasa dalam bahasa Inggrisnya begini. When the student is ready, the teacher will appear. Jika murid sudah siap, maka guru akan datang. Ini kalimatnya menarik. Maksudnya apa? Kalian yang sedang mencari mursyid, caranya bukan dengan cara googling kemana-mana, nyari informasi kemana-mana. Tidak begitu. Caranya apa? Siapkan dirimu, siapkan batinmu, sehingga frekuensimu nyambung dengan guru yang kamu inginkan. Jadi seseorang tidak akan benar-benar menemukan mursyid sampai dirinya memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, kesiapan untuk dibimbing. Ini diibaratkan benih yang siap ditanam, tapi dia tidak akan tumbuh meskipun hujan turun. Jadi kalau ada benih belum siap ditanam, benih itu jiwa kita, belum siap ditanami, kalau dipaksakan ditanam, ya tidak akan tumbuh. Caranya gimana? Ya buat benih ini siap ditanam. Kalau hatinya belum siap menerima, ya cahaya tidak akan bisa masuk. Jadi oleh karena itu, tugas kita sungguh-sungguh bersiap-siap. Sampai di frekuensi tertentu, level tertentu, insya Allah nanti akan datang guru yang cocok dengan frekuensi kita. Jadi tidak googling. Nanti kamu nyari Google, daftar mursyid-mursyid, terus kamu cari, itu. Tidak begitu. Kalau jiwamu belum siap, hatimu belum siap, tidak akan nyambung. Mungkin kamu ya terseret arus viral, tidak viral saja pada akhirnya. Tapi tidak nyambung dengan kondisi hatimu, kondisi dirimu. Makanya yang harus dilakukan apa? Siapkan dirimu. Nawaitu sungguh-sungguh melatih diri, menyiapkan diri untuk bisa mendapatkan cahaya, untuk siap melakukan suluk. Nanti guru akan datang. Itu kan dulu ada cerita Nabi Musa dengan Khidir itu. Nabi Musa oleh Allah terus disuruh berlayar sampai Majma'al Bahrain, yang di situ baru ketemu Khidir. Ini sebenarnya simbol kesiapan jiwanya dulu. Tidak bisa kemudian tiba-tiba kita tak nyari mursyid yang cocok terus kamu seperti tadi nyari daftar, milih-milih kayak beli di mall itu, nyari torekot kayak beli di mall itu. Torekot ini begini tidak enak, wiritannya terlalu panjang. Gini, yo. Kayak gitu. Berarti kamu sebenarnya belum siap. Siapkan dulu dirimu. Ya. Makanya itu saya kutipkan surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi sudah sungguh-sungguh dulu baru ditunjukkan. Jadi baik, jika muridnya masih belum siap, masih ego, masih sombong, masih tidak bisa patuh. Kalau sudah mau, Pak saya mau nyari mursyid Pak, tapi katanya mursyid itu tidak boleh dibantah Pak. Wah tidak bisa Pak, kan tetap harus kritis Pak. Iya, ya berarti kamu belum siap, kan itu aja. Jadi, nanti kalau ketipu gimana Pak? Ya sudah, berarti kamu belum siap, kan sudah itu aja. Jadi tidak masalah apa-apa, ini kesiapan untuk belajar. Ada satu doa yang mungkin teman-teman mau. Ini doa untuk biar ditunjukkan pembimbing yang cocok.
Jadi Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa khudh biyadi ilaika wa la takilni ila nafsi torfata ainin. Ya Allah, tunjukkan aku kepada orang yang bisa menunjukkan aku kepadamu. Peganglah tanganku menuju engkau, dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, meskipun sekejap mata. Jadi ini doa meminta diberi pembimbing penuntun yang bisa membuat kita tambah dekat dengan Allah. Kita berdoa semoga Allah selalu memegang tangan kita, tidak mengabaikan kita. Jadi wala takilni ila nafsi torfata ain, itu maksudnya ya Allah, jangan abaikan aku. Jadi memberikan aku pada diriku sendiri itu maksudnya kan mengabaikan urus-urusanmu, urusan dewe. Wala takilni ila nafsi torfata ainin. Jadi ini bagi yang ingin ditunjukkan mursyid yang cocok. Yuk, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa pelajaran dalam hal kemursidan ini ya, yang kita ambil biasanya orang mengambil dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Ini salah satu ilustrasi bagaimana orang belajar di jalan spiritual. Ini di situ ada beberapa makna tersirat tentang adab dan etiknya kemursidan. Tentu saja dalam kisah ini yang jadi mursyid, yang posisinya mursyid adalah Nabi Khidir. Nanti boleh dicek ya yang rajin ngaji surat Al-Kahfi. Ada beberapa makna. Makna pertama, bahkan utusan Allah seperti Nabi Musa oleh Allah juga masih diperintahkan belajar kepada seorang mursyid, yaitu Nabi Khidir. Ini menunjukkan pentingnya kita belajar. Makanya tadi ada wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Baik, yang pertama ini ya. Makanya jangan gengsi lah, jangan malu, jangan merasa sudah pinter, sudah bisa. Yang kedua, syaratnya belajar kepada mursyid itu secara umum dua, yaitu sabar dan patuh. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi itu kan disebutkan, kalau engkau mengikutiku fala tas'alni an syai'in, jangan tanya apa-apa. Jadi jangan protes dulu, jangan menghakimi dulu, kamu patuh dulu, biar paham dulu. Tapi kan karena Nabi Musa ini juga orangnya pinter, akhirnya gatel, tanya terus, protes terus. Nah, itu terus diceritanya kan kemudian Nabi Khidir minta pisah. Karena memang syaratnya agak berat, apalagi untuk mahasiswa. Itu harus patuh dulu, tidak boleh tanya. Makanya saya kadang-kadang kalau di kelas itu selesai menjelaskan terus saya tanya, ada pertanyaan enggak? Terus mahasiswa ini terus pada diem. Jangan-jangan ini murid torekot semua ini. Tidak ada yang berani tanya ini. Ayo beda ya kalau di kelas bukan di torekot. Jadi dua hal yang berbeda, tidak apa-apa bertanya. Jadi belajar dalam ketaatan dan kesabaran. Nanti mesti ada rahasianya, ada yang semula tidak masuk akal bisa dipahami.